Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabarnya semuanya anak-anak kelas 5 sehat semua ya. Alhamdulillah. Kita hari ini sudah memasuki pertemuan ketiga di semester kedua. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyisipkan gambar ya. Kemudian ada juga bagaimana cara web text dengan inline with text. Ada 7 web text, akan kita pelajari satu persatu. Kemarin sudah dijelaskan, inline with text adalah berada dalam baris atau spasi teks, berada dalam teks karena gambarnya itu akan dianggap teks. Contohnya di sini. Nih, Pak Yuda di sini sudah memiliki tulisan yaitu perkembangan komputer dari tahun ke tahun. Komputer generasi pertama tahun 1937 sampai 1946. Dulu komputer ini seperti ini ya, besarnya tuh seperti ini tahun 1943. Ya, ini komputer zaman dulu besarnya seperti ini ya. Dan ada gambarnya komputer ini, ternyata gambar ini termasuk inline with text. Ketika kita klik inline with text. Kenapa? Karena di sini gambarnya masuk nih ya. Dianggap teks. Seperti itu ya. Kalau digeser ke sini ya, gambarnya dianggap teks. Jadinya sejajar dengan teksnya. Sekarang kita pelajari yang kedua, silakan dibuka bukunya halaman 62. Di halaman 62 ada square and tick. Fungsinya sama, square and tick ini hampir sama ya. Square artinya siku-siku atau kotak. Jadi dalam posisi ini teks akan mengelilingi gambar dalam bentuk kotak atau menyiku. Bagaimana cara mengaktifkan perintah ini? Perhatikan langkah-langkah berikut. Nah, kita tetap di sini gambar komputer generasi pertama, akan kita ubah gambarnya menjadi square. Square itu artinya gambarnya kotak diputeri oleh tulisan. Seperti itu. Kemudian untuk cara menggunakannya, cara mengaturnya, pertama kita seperti biasa harus mengaktifkan yang namanya gambarnya. Bagaimana cara mengaktifkannya? Caranya diklik gambarnya, maka akan muncul titik-titik seperti ini. Ingat, di atasnya ya, ada ribbon yang akan muncul ketika kita mengaktifkan gambar, namanya adalah ribbon format. Nah, ketika diaktifkan akan muncul ribbon yang namanya ribbon format. Kita klik ribbon format, kemudian warp text, square. Gambar akan seperti ini. Tulisan akan seperti ini. Ya. Karena pengertiannya square adalah artinya siku-siku atau kotak. Jadi, dalam posisi ini, teks akan mengelilingi gambar ini. Teksnya dikelilingi oleh gambar. Seperti itu ya. Teksnya dikelilingi gambar itu. Ini teksnya dikelilingi gambarnya dikelilingi teks. Kemudian, yang kedua, yang fungsinya mirip adalah tick. Kita coba. Ya, fungsinya sama, yaitu gambarnya kotak dan dikelilingi oleh teks. Apa yang membedakan? Oke, hampir sama. Perbedaannya letak huruf lebih rapat. Nih ya. Oke, contoh ini yang square. Kita format lagi ke tick. Nah, lihat tuh perbedaannya.
lebih rapat. Ya, kalau tik itu sama square sama, yang membedakan adalah hurufnya itu lebih rapat ke gambarnya. Kalau tik itu jauh. Yang ini tik, jaraknya jauh. Kemudian kalau ini square, jaraknya jauh. Kalau tik, jaraknya dekat. Itu yang membedakan. Oke, sudah bisa kita tulis terlebih dahulu biar tidak lupa. Yang kedua, kita sudah belajar yang namanya apa? Kita sudah belajar namanya square dan tik. Apa itu square dan tik? Itu adalah posisi gambar dikelilingi teks. Ya. Posisi gambar dikelilingi teks itu namanya square, berbentuk kotak. Atau siku. Nah, seperti ini. Ya. Square dan tik, posisi gambar dikelilingi teks, gambar berbentuk kotak atau siku. Contohnya tadi ini ya, gambarnya berbentuk kotak. Kemudian meskipun ini gambarnya nanti lingkaran, ya kita coba meskipun gambarnya lingkaran, bentuknya juga akan tetap kotak. Ya. Nah, meskipun gambarnya lingkaran, bentuknya akan tetap kotak. Nih, karena itu adalah square. Square itu artinya kotak atau siku-siku. Sampai di sini paham ya? Mudah. Perbedaannya perbedaan square dan tik adalah letak huruf pada tik lebih rapat. Nah, perbedaannya seperti ini ya. Kalau square letak hurufnya lebih renggang, kalau tik letak hurufnya lebih rapat. Sudah paham? Paham dong, mudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke ketiga. Apa itu ketiga? Ketiga ini adalah behind text. Di halaman 65 kita akan belajar behind artinya belakang. Jadi behind text artinya berada di belakang teks. Dengan demikian gambar disipkan akan berada di belakang teks. Pada posisi ini sebaiknya gambar tidak seluruh tertutup teks. Apabila gambar tertutup teks seluruhnya, gambar menjadi tidak enak dipandang. Jangan lupa untuk memperhatikan warna teks. Jika warna teks senada dengan gambar, teks tidak akan terbaca dengan jelas. Posisi gambar di belakang teks akan tepat jika teks itu berupa syair, lagu, atau puisi. Marilah kita coba seperti ini. Contohnya halaman 66. Ada puisi tentang rayuan Pulau Kelapa. Karena rayuan Pulau Kelapa, pasti gambarnya adalah pulau atau pohon kelapa. Sudah rayuan Pulau Kelapa, gambarnya pohon asem. Tidak cocok ya, harus sesuai dengan temanya. Sekarang kita akan mempraktekkan
tentang behind text. Ya, kita klik gambarnya, format, dan behind text. Ya, ini gambarnya akan berada di belakang tulisan. Oke, kita akan mencoba membuat yang namanya adalah ini. Komputernya kita buat taruh di belakang. Nah, bagaimana caranya? Yuk, kita simak bersama. Oke, di sini ada tulisan komputer generasi 1. Ya, Pak Yuda punya gambar komputer generasi 1. Tadi pengertian dari behind, gambar berada di belakang teks. Berarti gambarnya tertutup oleh teks ini. Ya, gambarnya tertutup oleh teks, tapi teksnya gambarnya tetap terlihat. Ya, tuh. Dan biasanya kalau kita menggunakan ini untuk background kalau kita membuat puisi. Kalau seperti artikel seperti ini, kalau dibuat seperti pakai behind the text, maka tulisannya tidak jelas. Tuh, ya. Oke, sampai sini paham? Behind text berarti gambar berada di belakang teks. Oke. Sudah? Tugasnya hanya mencatat terlebih dahulu. Kita selesaikan dulu ada 7 macam ada 7 macam web text. Kita selesaikan satu persatu. Nanti tugasnya di akhir kalau sudah selesai selesai itunya. Web text-nya kalau sudah selesai baru ada tugas dari Pak Yuda. Oke, sekian dari Pak Yuda. Jangan lupa selalu terapkan 3M. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa dicatat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.